wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Umi Samsiah. Nah, di sini saya akan melakukan uji validitas reliabilitas daya beda dan juga tingkat kesukaran. Nah, di sini saya punya data analisis untuk validitas tes itu ada 15 responden dan juga skor itemnya ada S1 sampai dengan S10. Nah, sebelum teman-teman melakukan tes, sebaiknya datanya disalin dulu di Excel ya teman-teman. Setelah disalin, semua data yang ada di Excel, kita copy. Setelah itu masuk ke SPSS, kita pastekan. Masuk ke variable view. Setelah itu di name kita blok semuanya, terus kita ctrl F di fin replace, di replace kita finnya kita ganti var 00 dan di replace with kita ganti S1 dan klik replace all, lalu close. Setelah itu yang terakhir kita ganti total dan di desimal kita nolkan semuanya. Di measure itu kita ganti scale, semuanya kita ganti scale ya teman-teman. Setelah itu klik analyze, kita cari di correlate, setelah itu diklik bivariate. Semuanya kita blok. Kita pindahkan ke tabel variabel. Di correlation coefficient kita persennya kita checklist, to tailored-nya kita checklist dan fact-nya checklist lalu oke. Nah, di situ kan keluar datanya. Ada dari data soal S1 sampai dengan S10 dan juga total respondennya ada 15. Nah, di situ kan ada bintang 2 ya teman-teman. Untuk mempermudahnya kan di situ ada tulisan correlate is significant at the 0,01 level to tailored. Nah, itu artinya ketika kita memiliki data yang 2 bintang itu dapat diartikan valid dan signifikan. Jadi soal ini itu termasuk ke data yang signifikan. Selanjutnya ke uji reliabilitas. Selanjutnya di uji reliabilitas kita klik analyze, kita pilih scale ke reliability analysis. Nah, semuanya kita blok. Setelah itu kita pindahkan ke kolom item. Di bagian total kita kembalikan lagi. Setelah itu kita klik statistik. Kita checklist item, scale item. Setelah itu kita klik continue. Oke. Nah, di situ diketahui sudah keluar ya data-data dari uji reliabilitas. Nah, untuk melihat membacanya kita di reliability statistik di Cronbach Alpha. Di situ Cronbach Alpha-nya adalah 0,973. Di sini Cronbach Alpha-nya adalah 0,973, maka soal item itu termasuk ke dalam soal yang sempurna. Terus dan selanjutnya di sini kita juga bisa melihat ke soal ke tingkat daya beda ya teman-teman. Di daya beda kita melihat di item soal total statistik. Di bagian correlate item total correlation.
Di sini yang pertama itu soal pertama datanya adalah 0,991 dan pada data ini itu terlihat bahwa data itu merupakan data yang baik karena korelasi item total korelasinya itu 0,991. Tetapi ketika hasilnya itu kurang dari 0,20 ataupun 29, maka soal itu dapat diterima dengan revisi. Nah, baik, itu tadi adalah uji reliabilitas. Selanjutnya adalah uji kesukaran. Caranya pertama kita klik analyze, klik deskripsi, terus ke frekuensi. Kita blok semuanya. Setelah itu kita masukkan ke variabel. Kita total, kita kembalikan lagi. Kita klik statistik. Setelah itu di bagian median itu kita klik. Dan di bawah di dispersion itu maksimum kita klik dan continue. Terus oke. Nah, di situ sudah terlihat ya teman-teman soal dari S1 sampai dengan S10. Nah, di situ di S1 menunjukkan soalnya itu 1,00, maka soal nomor 1 itu tergolong soal yang mudah. Dan kemudian untuk soal nomor 2 itu terdapat 0,88, maka sama dengan soal nomor 1 ya teman-teman. Soal nomor 2 itu tergolong pada soal yang mudah, dan yang nomor 3, 4, dan 5 itu juga sama, tergolong ke soal yang mudah. Nah, berdasarkan pada data statistik menggunakan tingkat kesukaran, membuktikan bahwa soal nomor 1 sampai dengan 10 itu tergolong soal yang mudah atau tingkat kesukaran itu mudah. Jadi itulah tadi beberapa uji yang dapat saya sampaikan, mulai dari uji validitas, reliabilitas, dan juga tingkat kesukaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.